Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Taufan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan salah satu event, yaitu Festival Ketupat Madura. Nah, festival ini merupakan satu di antara 110 event yang tercantum pada Sumeneb Calendar of Event tahun 2025. Nah, bagaimana konsep pelaksanaan dari kegiatan ini? Di studio sudah hadir bersama kita. Yang pertama, Bapak Camat Dasu, Dr. Andes Wismadi Laksono MH. Selamat datang, Pak. Terus yang kedua, Mas Hendri sebagai Ketua Pokdarwis Madura Community. Selamat datang, Mas Hendri. Ya, selamat datang. Ya, kita akan membahas mengenai pelaksanaan Festival Ketupat. Nah, ini sebenarnya sebuah event yang setiap tahun selalu dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb, juga bekerja sama dengan sumber daya lokal, yaitu yang di daerah Selopeng dan Lombeng, tetapi kali ini kita membahas yang di Pantai Selopeng. Nah, untuk yang pertama mungkin kita akan kasih kesempatan dulu ke Pak Camat. Mohon izin Pak Camat. Bagaimana sih Pak Camat cerita awal mula Festival Ketupat ini menjadi tradisi khususnya di Pantai Selopeng? Silakan Pak. Terima kasih Pak Taufan, Hendri. Jadi asal-usul serta sejarah dari Festival Ketupat ini sebenarnya dimulai dengan masyarakat Sumeneb pada umumnya dan masyarakat Dasu, Songsongan, Pasongsongan, dan Ambunten serta sekitar. Jadi diketahui masyarakat kita sebenarnya adalah masyarakat religi yang sebenarnya didominasi oleh masyarakat Islam, terutama dengan tokoh-tokohnya dari banyak pondok yang mendasari, yaitu di daerah Kecer itu ada Pangeran Antasmana, Pangeran Anjasmana, serta itu semua dari tokoh kita yang sangat terkenal, yaitu Pangeran Bukabu. Jadi dari situ kebetulan memang ada potensi objek daya tarik wisata, yaitu di Pantai Selopeng. Jadi masyarakat tentunya merayakan hari-hari setelah kita mengadakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan 7 hari setelah puasa setelah Ramadan. Jadi ada semacam nyabel istilahnya. Jadi di situ kita ingin merayakan lagi. Setelah itu kita rame-rame berkunjung, berwisata di objek-objek wisata tersebut, terutama di Selopeng dan Lombang. Jadi itu sejarahnya. Begitu sejarah dari asal-usul dan Festival Ketupat di Pantai Selopeng. Sebenarnya banyak sekali pondok di situ, cuma karena masyarakat itu sudah rata mempunyai tradisi ini, jadi festival ini sangat tepat kita lakukan di Selopeng. Dan menambah istilahnya ODTW kita, objek daya tarik wisata kita, dan terutama di bidang atraktifnya. Jadi kita selama ini memang sudah banyak pelanggan atau banyak pengunjung, cuma secara usaha, istilahnya kita adakan festival di event yang digagas oleh Bapak Bupati yang tercinta kita, Bapak Fauzi. Berarti sejarah dari Festival Ketupat itu sebenarnya sebuah tradisi di mana itu menjadi semacam acara puncak setelah 7 hari puasa nyabel, istilahnya begitu ya. Betul. Kemudian
budaya kita di Jawa dan Madura, kemudian ada yang namanya Telasan Topa, dan dalam bahasa populer kita itu kita sebut sebagai festival ketupat, gitu Mas Hendri kan ya. Iya. Dan itu kemudian memang menjadi tradisi bahwa kita itu berkunjung ke pantai bersama keluarga membawa ketupat, itu kan Pak ya? Iya betul. Iya ya. Sebenarnya tujuan dari festival ini apa Pak? Festival ketupat ini salah satunya. Tujuan dari festival ketupat ini adalah upaya kita sebagai pemerintah, terutama stakeholder, dan dalam hal ini Pok Darwis, Pantura, dan sebenarnya banyak Pok Darwis di situ. Ada Pok Darwis Pantura, ada Pok Darwis Loteng. Tapi di Loteng ada sisi lain yang sifatnya itu heritage, cuma masih belum. Tapi sebenarnya sudah lama, cuma masih belum viral. Tapi kita ingin mengupayakan supaya masyarakat itu lebih mengenal lagi, terutama lintas kabupaten. Apalagi kita sampai ke secara nasional. Jadi perlu upaya. Walaupun kita berusaha, tetapi hasilnya tentunya tergantung kita semua. Jadi kita ingin memajukan atau memeriahkan semacam atraktif. Ya kita kan sebenarnya kita sudah ditentukan oleh 3, kita sudah tahu semua atraktif, terutama dari amenitas juga sudah sangat banyak hotel di sini. Dan dari segi juga aksesibilitas juga bagus, sudah jalan sudah mulai beraspal, jadi mungkin sekali kita akan meningkat di tahun-tahun ke depan. Itu tujuan kita sebenarnya. Jadi tujuan dari festival ketupat ini juga untuk mempromosikan daya tarik wisata seperti Pantai Slopeng yang ada gunung pasir segala macam gitu ya, sehingga kemudian dengan festival ketupat nantinya masyarakat semakin mengenal, kemudian mereka yang mudik juga ikut berkunjung, akhirnya PAD juga meningkat gitu Pak Camat ya. Betul. Terus begini Pak Camat, sebagai pemimpin di Kecamatan Dasu, bagaimana seorang camat itu mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dalam melibatkan di festival ketupat ini? Apakah ada rapat koordinasi, terus pendekatan kepada masyarakat, ke lembaga-lembaga masyarakat itu bagaimana Pak? Pendekatan kita sebagai camat di situ ya, kita juga melibatkan terutama organisasi pemberdayaan yang ada di desa masing-masing, dan banyak sekali dilibatkan di sini, terutama PKK. Kemudian ada organisasi seperti Mas Hendri, Pok Darwis ya. Jadi ada Mas Narto gitu. Dan semua itu adalah organisasi, dan kita libatkan, kita ingatkan, dan kita gerakkan sekali lagi. Jadi kita lebih memberikan motivasi dan kunjungan dari kita yang selama ini memang sudah ada. Jadi untuk lebih meningkat lagi, lebih terarah lagi, dan lebih mengenal lagi di dunia wisata. Berarti masyarakat Kecamatan Dasu itu memang sudah harus kompak karena ini ada potensi bagus untuk meningkatkan kunjungan dan daya tarik wisata ke Pantai Slopeng. Begitu Pak Camat ya? Iya, jadi potensi itu sebenarnya banyak sekali. Kita di Slopeng sementara ini yang masih terkenal itu Pantai Slopeng. Kemudian yang lainnya itu seperti Pok Darwis, Loteng, dan di situ ada semacam Boto Ceneng, ada makam Astata ada di Kecer, itu sangat membantu sekali. Dan terutama untuk kunjungan wisata religi. Sama-sama. Sekarang mohon izin beralih ke Mas Hendri. Di catatan saya Mas Hendri itu ditunjuk sebagai ketua pelaksana untuk festival ketupatan, dan juga sekaligus Mas Hendri sebagai ketua
Pok Darwis Pantura Community. Nah, bagi pemirsa yang belum tahu apa itu artinya Pok Darwis itu singkatan dari kelompok sadar wisata. Kan begitu Mas Hendri ya. Nah, sebelum beranjak ke pertanyaan berikutnya, saya ingin tahu sebenarnya keberadaan Pok Darwis sendiri itu penting nggak menurut Mas Hendri dalam mengembangkan objek wisata? Gimana Mas? Silakan. Sebenarnya dengan adanya Pok Darwis dan juga beberapa ormas yang sebelum Pok Darwis Pantura Community sendiri berdiri, itu ada beberapa ormas yang terlebih dahulu yang melaksanakan kegiatan ini. Seperti Majelis Silaturahim Selendang Hitam, Karang Taruna, dan yang paling awal itu Pok Darwis Pantai Selopeng. Sebelum Pok Darwis Pantura Community itu berdiri, ada Pok Darwis Pantai Selopeng. Nah, mungkin karena beberapa organisasi ini vakum, kami selaku generasi muda, khususnya para remaja di kawasan Pantai Selopeng, berinisiatif untuk mendirikan organisasi yang kami bentuk dan diberi nama Pok Darwis Pantura Community yang berdiri pada tahun 2020. Iya. Mungkin keberadaan kami itu ya memang cukup penting bagi destinasi wisata, karena organisasi kami bisa diajak kerjasama pada saat ada kegiatan atau event yang dilaksanakan di Pantai Selopeng itu. Salah satu contohnya untuk tahun ini festival ketupat yang dilaksanakan oleh Pantai Selopeng yang dalam hal ini bekerjasama dengan Pok Darwis Pantura Community. Sebagai ketua Pok Darwis, kira-kira bagaimana membangun kekompakan, Mas? Kan otomatis begini ya, setiap upaya program pembangunan ketika apalagi bicara pariwisata, tentunya peran Pok Darwis itu sebagai motor penggerak di lini terbawah untuk membangun kekompakan, membangun kedisiplinan, ketertiban, keamanan, itu sejauh mana Mas peran Pok Darwis? Ini bisa dijelaskan? Dalam hal ini kami tidak cukup untuk sekedar semua pengurus dan anggota Pok Darwis saja yang terlibat. Kami juga melibatkan beberapa stakeholder yang ada, khususnya masyarakat sekitar dan juga dari pemerintah desa. Kami libatkan semua itu untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi kami juga meminta bantuan kepada khususnya kepala desa untuk terciptanya keamanan dan keamanan bagi pengunjung yang datang ke wisata Pantai Selopeng. Jadi semua elemen masyarakat sekitar yang siap bergabung dengan Pok Darwis kami rangkul semua. Tidak sebatas Pok Darwis Pantura Community yang notabene-nya itu para remaja. Jadi untuk kalau khususnya kaula muda mungkin susah untuk diatur, tapi kalau kami merangkul semua elemen masyarakat sekitar yang mau bergabung, kami bisa menjalin kekompakan sehingga setiap pelaksanaan kegiatan itu bisa berjalan lancar. Ya, berarti ini super sekali Ketua Pok Darwis ini. Artinya semua potensi, semua hambatan ini bisa dibangun dengan komunikasi yang baik mulai lini terbawah sampai dengan mungkin pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bahkan dengan Pemkab dalam ini dinas disebut Porapar Oke. Terus yang selanjutnya Mas Hendri, terkait dengan pelaksanaan festival ketupat ini berapa lama Mas? Dari tanggal berapa ke tanggal berapa? Untuk tahun ini dimulai dari tanggal 29 Maret sampai 13 April 2024. Jadi kurang lebih 16 hari kegiatan ini dilaksanakan. Jadi ini rutin setiap tahun. Sejak 2020 Pok Darwis Community yang selalu ditunjuk atau bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata untuk melaksanakan kegiatan ini. Dikarenakan organisasi sebelumnya itu sudah vakum. Tapi dari sebagian mereka masih bergabung kami rangkul juga. Harus begitu sepertinya terus bagaimana kemudian keterlibatan unsur-unsur yang lain, Pak? Terutama nanti ketika harus melaksanakan kegiatan ini secara bersama-sama. Ini apakah persiapannya sudah dari 3 bulan yang lalu, apakah cukup 2 minggu? Itu gimana Pak? Untuk persiapannya sekilas saja, karena yang tergabung itu warga sekitar, jadi komunikasinya itu mudah.
Oh iya. Untuk setiap hari itu kami kumpul-kumpul di Pantai Selopeng kalau nggak ada kegiatan. Jadi meskipun nggak ada event seperti ini, sudah ada ancang-ancang bagaimana untuk tahun depan jika kira-kira untuk pelaksanaan ketepatan ini tetap dilimpahkan kepada Polres. Jadi kami itu setiap hari itu sudah ada persiapan, Mas Toban. Ya, berarti konsep mau seperti apa, Iya. kemungkinan terburuk seperti apa, kalau ada masalah solusinya bagaimana, itu sebenarnya sudah menjadi pembicaraan warung kopi ya Iya. istilahnya ya, kita nongkrong, kumpul, karena memang orang-orang yang di sekitar situ juga ya, artinya teman sehari-hari, Iya, jadi betul. nggak terlalu sulit lagi. Iya. Oke. Terus begini Mas, ketika kita ditunjuk sebagai panitia pelaksana, terus kemudian kita istilahnya menjual Pantai Selopeng dalam tanda kutip ya, menjual artinya memberikan pelayanan baik kepada wisatawan dan pengunjung. Nah, apakah semua fasilitas sudah disiapkan dengan baik dari toilet segala macam? Itu bagaimana Mas? Iya. Itu gimana? Untuk fasilitas ya kami semaksimal mungkin itu kami berikan kepada pengunjung yang datang itu, khususnya untuk pelayanan kamar mandi dan juga hal-hal lain. Itu sudah sebelum kan pesta ketupat itu dilaksanakan sesudah hari raya Idul Fitri. Jadi jauh-jauh hari sebelum bulan puasa itu sudah semua persiapan itu sudah kami laksanakan itu. Ya, seperti kesiapan kamar mandi dan juga fasilitas keamanan bagi pengunjung yang berenang di pantai itu. Mengingat untuk cuaca pada bulan Maret April itu memang sedikit ekstrim. Jadi kami sudah menyiapkan rambu-rambu segala macam bagi pengunjung yang ingin berenang gitu. Iya. Jadi segala kemungkinan terburuk yang mungkin kami hadapi itu sudah ada penanggulangan dari awal. Kami siapkan semua itu. Apakah juga ini, saya potong, apakah juga menyiapkan petugas seperti polairut? Karena di sana kan di bibir pantai itu ada semacam ada palung ya. Itu bagaimana? Saya sudah pernah mengalami juga di situ. Nah itu bagaimana antisipasinya? Untuk kegiatan ini semua istilahnya semua petugas baik dari Polri, TNI, terus Basarnas, Polairut, Pol PP itu semua terlibat dalam hal ini, Mas. Jadi untuk kedepannya memang setiap kegiatan itu pasti ada sedikit kendala. Tapi untuk kedepannya kami sudah menyiapkan kalau di bibir pantai khususnya bagi pengunjung yang berenang itu kami sudah siapkan pembatas area berenang aman gitu khususnya bagi anak-anak dan juga dewasa. Pakai apa itu Mas pembatasnya? Itu pembatasnya pakai bendera dan tali, Mas. Oh, bendera. Ya, selain rambu-rambu yang sudah terpasang. Dan juga kami untuk penyediaan keamanan di sana selain dari Polairut, kami juga menyiapkan istilahnya semacam anak pantai. Oh, yang kami rekrut itu dari nelayan yang mahir berenang, yang sudah tahu lokasi, mana titik bahaya, mana titik aman itu, kemudian sudah kami siapkan. Itu penting, Mas. Iya, selama kegiatan itu. Jadi belajar dari tahun-tahun kemarin barangkali ada itu untuk tahun ini sudah kami siapkan sebelumnya. Disiapkan berapa orang untuk anak pantai itu? Untuk anak pantai kurang lebih tiap hari itu 5 orang. 5 orang. Iya, dibantu dari personel kepolisian dan juga dari kadang dari BPDB itu juga ada. Itu. Artinya hal-hal terburuk itu sudah menjadi bahan evaluasi dan sudah disiapkan jangan sampai terjadi misalnya wisatawan tenggelam, anak yang hilang. Nah, karena memang apalagi cuaca seperti ini Mas ya. Iya. Oke. Terus yang kedua Mas, berapa tiket dijual? Untuk tahun ini 20.000 per orang sekali masuk. Sekali masuk. Iya. Tapi khusus dewasa. Dewasa, anak-anak. Iya, anak-anak gratis. Oh, anak-anak gratis. Iya. Itu 20.000 dapat semua fasilitas, misalnya makan di situ juga. kalau makan itu kan sudah banyak tersedia penjual-penjual yang istilahnya murah meriah. Ya, kalau masih 20.000 itu dapat gratis makan ya bagaimana dengan Podarwes itu? Oke. Iya. Gak apa-apa, ini kan pertanyaan. Iya. Ini nanti jadi siapapun yang akan berkunjung ke Pantai Selopeng, tiket masuknya 20.000. Nanti di sana ada juga makanan khas lokal seperti rujak Selopeng yang cukup istimewa itu. Terutama ini Mas, ini kita biasanya kalau musim lebaran ini banyak orang yang mudik. Keluarga kita yang ada di Jawa mulai ini kadang pengen rujak khas Sumeneb. Nah, biasanya ke Pantai Selopeng atau di mana gitu. Begitu Mas. Ini keistimewaan untuk Pantai Selopeng sendiri. Iya. Wisatawan yang datang itu mayoritas itu dari luar Sumeneb itu Mas.
Oh iya. Ya, karena untuk Pantai Selopeng dan juga Pantai Lobang itu sudah dikenal oleh masyarakat luar sejak dulu, mungkin sejak zaman penjajahan Belanda itu sudah dikenal. Iya. Makanya Pantai Selopeng itu kalau dulu itu dibilangnya itu Tek Belentean, bukan Pantai Selopeng. Gitu Nah, ya. mengapa dibilang Tek Belentean? Itu konon katanya itu tempat istirahat turis asing, Iya. warga kulit putih. Kan kalau orang awam itu nggak bisa bedakan mana orang Belanda, mana orang Prancis. Yang penting orang kulit putih itu dibilangnya Belanda. Iya, bule lah. Bule Iya, itu bule. Belanda semua ya. Iya, jadi kalau warga sekitar itu bilangnya Tek Belentean. Iya. Iya, kalau event ketupat tadi ini bilangnya Intara Kata Belentean gitu, bukan ke Pantai Selopeng. Iya. Itu mungkin bisa menjadi sejarah ya. Iya. Awal terbentuknya atau nama Pantai Selopeng itu dari situ, dari Tek Belentean itu. Oh, itu sejarahnya ya itu. Iya. Itu Pak Camat mungkin ada referensi baru ini. Kita baru Pak Camat ini dulu juga disebut Porapar ya, Pak. Iya. Ya disebut. Pernah jadi sekretaris dinas juga ya dulu. Mas Hendri, untuk ini perlu kan kita mengevaluasi ya tingkat kunjungan wisata ketika kontrak ketupatan untuk Selopeng 2 tahun terakhir itu berapa jumlah kunjungan yang realisasi? Iya. Untuk tahun 2023 jumlah pengunjung dalam catatan kami itu kurang lebih hampir 10.000. 10.000 ya? Iya, 9.000 berapa itu. Iya. Okay. Tapi untuk 2024 sendiri ada penurunan yang cukup signifikan. Ya mungkin dikarenakan beberapa faktor itu. Yang pertama yang jelas faktor cuaca, Mas. Oh, cuaca ya. Itu jumlahnya berkurang ke sekitar angka 6.000 pengunjung itu untuk tahun 2024. Karena hujan ya. Iya, hujan. Mungkin selama masa kontrak tiap hari hujan. Iya. Akhirnya ya berdampak ya orang yang mau berkunjung ke Selopeng mengurungkan niat ya berdampak pada jumlah kunjungan. Dan mudah-mudahan untuk tahun ini 2024. Iya, 2025 cuaca bersahabat sehingga menambah jumlah pengunjung yang datang ke Pantai Selopeng. Dalam kurun waktu sekian hari itu puncak keramaian biasanya di hari apanya, Mas? Puncak keramaian itu terjadi pas kalau istilahnya kalau orang Sunda bilang pas hari Telasan Topak. Telasan Topak ya. Iya, Telasan Topak. 7 hari setelah Idul Fitri 7 biasanya. hari setelah Idul Fitri. Iya. Itu biasanya terjadi puncak keramaian di sana, Mas. Dan mudah-mudahan untuk tahun ini bisa bertambah dari tahun kemarin yang sudah bisa dibilang gagal. Hujan selama 1 hari, jumlah pengunjung turun drastis dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Oke. Nanti sebagai panitia pelaksana di sana disiapkan hiburan apa aja, Mas? Apakah ada lomba segala macam, bikin ketupat atau gimana atau bagaimana? Bisa dijelaskan itu? Untuk hiburan jelas ada setiap tahun kami mengadakan hiburan itu diperbanyak dengan hiburan tradisional, Mas. Jadi secara tidak langsung kami mengenalkan budaya kami kepada masyarakat luar, bahwasanya di daerah Sumeneb khususnya di Pantai Selopeng juga ini hiburan tradisional yang ada di Pantai Selopeng gitu. Contohnya Tari topeng. Tari topeng ya. Terus ocung gitu, Mas. Gitu. Ya, selain juga hiburan Seperti modern. lomba-lomba mungkin ada? Untuk lomba-lomba tahun ini sebenarnya juga kami agendakan, tapi belum ada kepastian gitu. Seperti lomba-lomba membuat ketupat ya, dan juga lain-lain. Tapi mudah-mudahan semua bisa terlaksana. Itu sudah ada dalam rencana kami dari awal ya. Siapa tahu dengan adanya event perlombaan seperti itu bisa menambah lagi daya tarik kunjungan wisata untuk Pantai Selopeng. Lomba membuat ketupat, lomba menu ketupat mungkin ya. Iya. Nah, itu siapa pesertanya? Misalnya ada yang dari luar ingin ikut bergabung, itu bagaimana, Mas, teknisnya? Iya, kalau untuk perlombaan itu kami buka dengan tangan terbuka, kami terima peserta dari manapun, Mas, yang mau Iya, bergabung. yang mau ikut itu. Nanti mungkin bisa menghubungi Pogdawis ya, sana ya. Oke. Kemudian lomba-lomba ini ada hadiah juga, Mas? Iya. Itu di waktu Telasan Topaknya atau di hari apanya? Kalau perlombaan itu biasanya dari H+1 Idul Fitri itu, Mas. Itu sudah berjalan perlombaan. Terus kita dalam penilaian tersebut nanti pada saat puncak tepatnya H+7 setelah Idul Fitri itu baru kita ambil 10 besar. Iya. Ya untuk itu. Jadi untuk babak finalnya itu pas
telasan topak gitu. Oh gitu ya. Tapi kami tidak mengumumkan secara langsung siapa yang masuk ke 10 besar tersebut. Kalau sudah diumumkan yang jelas, yang sudah gagal di babak awal itu nggak akan datang lagi Ya, pada ya, Selopeng. Jadi kami berikan kejutan untuk hari itu. Iya, iya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini untuk tahun ini bisa berjalan. Amin amin. Iya. Semoga juga tidak hujan. Iya, Dan itu harapan kemudian kami ya, ya. terus kemudian target kunjungan terpenuhi Iya. dan akhirnya Selopeng juga semakin bersemangat untuk Iya. tahun-tahun depan. Mungkin selanjutnya Pak Camat, dari penjelasan tadi Mas Hendri sebagai Pokdarwis di Pantai Selopeng, bagaimana Bapak mencermati situasi ini, dampak dengan adanya event seperti ini, terutama bagi masyarakat Dasuk sendiri, terutama dalam sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi lokal, itu bagaimana Pak? Terima kasih Mas Topan. Jadi untuk pengaruh yang paling langsung dirasakan oleh masyarakat terutama di daerah Semaan dan daerah Selopeng dan daerah Beluk Raja itu ya ekonomi kecilnya itu sangat terbantukan sekali. Jadi sudah dapat dipastikan omset itu akan naik signifikan. Jadi tentu juga secara akumulasi juga jajanan semente di Cilputan itu pasti akan naik juga kunjungannya dari hari-hari biasa wisata ya. Terutama kan kita itu dari Sumeneb, dari kecamatan lain-lainnya itu biasanya tuh beli di situ. Jadi PDRB secara umum kita akan terdongkrak, walaupun kita dari sektor wisata ini masih belum, cuma dari sektor pertanian dan dari pertanian dan lainnya istilahnya dari sektor perumahan, cuma akan naik otomatis. Naik. Jadi kita positif dan yakin akan naik, terutama di masa-masa yang akan datang. Jadi kesimpulannya Festival Ketupat ini apabila dalam sekian hari 10.000 orang datang, otomatis mereka kan pasti berbelanja, makan segala macam. Ini sektor lainnya akan terdampak, mulai ekonomi, transportasi segala macam. Permintaan BBM juga naik, biasanya begitu ya. Kalau kita bicara PDRB gitu kan. Mungkin pertanyaan terakhir saya untuk bapak-bapak semua, Mas Hendri, apa harapan Mas Hendri ke depan terhadap kita semua, kepada masyarakat, kepada pemerintah terkait dengan adanya Festival Ketupat ini? Silakan. Ya, besar harapan kami Pokdarwis Pantura Community dengan adanya kegiatan atau event Festival Ketupat ini yang kita laksanakan setiap tahun. Ini besar harapan kami untuk menambah khususnya yang pertama meningkatkan daya tarik wisatawan luar yang berkunjung ke wisata Pantai Selopeng. Dan seterusnya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat gitu. Itu yang penting gitu. Dengan adanya event ini bagi para pedagang-pedagang kecil khususnya yang menjual makanan khas Selopeng, dengan adanya event ini sangat terbantu, Mas. Jadi perekonomian mereka bisa kembali normal dengan jumlah pengunjung yang cukup banyak dengan adanya event-event ini. Itu yang menjadi harapan. Dan juga untuk Pokdarwis sendiri semoga kedepannya itu tambah solid, banyak dari elemen sekitar atau stakeholder yang mau bergabung dengan kami sehingga pelaksanaan ini bisa terjaga, bisa tetap terlaksana untuk setiap tahunnya. Oke, terima kasih. Sekarang saya beralih kepada Pak Camat. Pak Camat, gimana harapannya, terutama mungkin ajakan kepada masyarakat Sumeneb atau beliau-beliau yang mudik ke Sumeneb untuk berkunjung, mungkin silakan Pak Camat. Harapan saya ya sebagai camat Dasu dalam hal ini Pantai Selopeng, objek daya tarik wisata, kita mengajak masyarakat yang kebetulan menjadi tamu atau lagi mudik, jadi istilahnya kita untuk menikmati potensi wisata dan daya tarik ini, sehingga akan menambah
ekonomi. Viral lah istilahnya, menambah lagi Iya. kunjungannya. Terima kasih. Ya. Oke, saya kira kita bisa akhiri semua. Terima kasih banyak. Demikianlah pemirsa sekalian. Terima kasih saya sampaikan sudah menonton. Saya dan seluruh narasumber yang hadir di studio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.